Kita akan membahas materi yang terakhir untuk pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang Perbankan atau pengaturan tindak pidana perbankan. Ada beberapa catatan atas pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang Perbankan. Yang pertama, menurut pasal 46 sesuai yang pernah saya sampaikan, terkait dengan tindak pidana perizinan, badan hukum sebagai korporasi menjadi subjek delik. Jadi kalau ada badan hukum, dia melakukan kegiatan di bidang perbankan, artinya menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada perizinan, maka itu merupakan tindak pidana. Tetapi di dalam ketentuan pasal tersebut, penuntutannya hanya bisa dilakukan terhadap orangnya, yaitu terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu, atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu, atau baik terhadap mereka yang memberikan perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan. Artinya, sebenarnya di sini ada tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum sebagai korporasi, tetapi pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada orang yang ada di dalamnya, yaitu orang yang memberikan perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan. Maka catatannya, berdasarkan ketentuan pasal 46 di atas, badan hukumnya sendiri tidak dapat dituntut. Karena apa? Tidak ada pertanggungjawaban terhadap badan hukum sebagai korporasi. Seharusnya dengan diakuinya korporasi sebagai subjek delik, badan hukum juga dapat dituntut. Seperti dalam undang-undang yang lain, misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di sana ketika yang menjadi subjek delik adalah korporasi, maka bukan hanya orang-orang yang ada di dalam yang bisa dituntut, akan tetapi korporasinya sendiri juga bisa dituntut. Nah, di dalam Undang-Undang Perbankan ini tidak ada pengaturan mengenai bisa ditutupnya korporasi ketika melanggar ketentuan pasal 46 Undang-Undang Perbankan. Di dalam pengaturan tersebut juga tidak dijelaskan dalam kondisi apa badan hukum dapat menjadi subjek delik. Bandingkan dengan undang-undang yang tadi saya sebutkan, Undang-Undang Tipikor, Money Laundering, di situ sudah ada kondisi kapan suatu korporasi dapat menjadi subjek delik. Kalau di sini tidak ada. Jadi kapan badan hukum sebagai korporasi itu menjadi subjek delik? Karena badan hukum sebagai korporasi ketika menjadi subjek delik berbeda dengan ketika manusia yang menjadi subjek deliknya. Ini pun belum ada pengaturannya. Misalnya kalau dalam Undang-Undang Tipikor dianggap subjek dalam suatu tindak pidana adalah suatu korporasi, manakala tindak pidana korupsi dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Itu contoh di dalam Undang-Undang Tipikor. Tapi dalam Undang-Undang Perbankan tidak ada pengaturan terkait dengan hal itu. Kemudian catatan yang kedua, Undang-Undang Perbankan hanya mencantumkan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yang kebanyakan dirumuskan secara kumulatif. Maka catatannya seharusnya ada sanksi pidana tambahan yang diintegrasikan dalam sistem pemidanaannya seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Darurat 1955 tentang kejahatan atau tidak pidana ekonomi. Misalnya apa? Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan si terhukum. Ini juga ada di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga yang lazim adalah perampasan barang-barang tidak tetap yang berwujud dan yang tidak berwujud sepanjang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Kenapa penting ada sanksi tambahan tersebut? Karena dengan sanksi tambahan tersebut bisa semakin memberikan efek penangkalan terhadap pelaku tindak pidana perbankan, di mana motif pelakunya untuk memperoleh keuntungan finansial. Ingat bahwa tindak pidana perbankan itu merupakan white collar crime, kejahatan kerah putih yang karakter pelakunya dalam melakukan kejahatan selalu memperhitungkan antara cost dan benefit atau dengan pertimbangan cost and benefit principle, biaya dan keuntungan dari kejahatan yang didapatkan. Kalau hanya denda,
Denda bisa tidak dibayar karena tidak ada upaya paksa agar seseorang membayar denda, sekalipun sudah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka ketika denda itu tidak dibayarkan karena denda itu merupakan pidana yang pelaksanaannya dilakukan secara sukarela. Kalau tidak dibayar ya berarti diganti otomatis dengan pidana kurungan kembali kepada ketentuan di dalam KUHP, yaitu pidana kurungan paling lama 6 bulan atau kalau dengan pemberatan maka paling lama 8 bulan kurungan. Itu terlalu ringan. Misalnya 10 miliar hanya diganti dengan paling lama 6 bulan kurungan, ya jelas pelaku white collar crime atau pelaku kejahatan perbankan akan memilih pidana kurungan 6 bulan dibanding dia harus membayar denda 10 miliar. Mending dia menyimpan 10 miliar dan menjalani 6 bulan kurungan dibanding dengan dia membayar denda 10 miliar. Ini terkait dengan pentingnya adanya sanksi tambahan. Sehingga perlu misalnya sanksi yang menjerakan membuat takut karena akan berpikir pelakunya terkait dengan kerugian yang dia alami ketika kejahatannya itu berhasil dibongkar oleh aparat penegak hukum, yaitu ada kemungkinan dilakukan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan si terhukum. Ini cukup berat. Kenapa? Karena perusahaan si terhukum itu menjadi salah satu sumber penghasilan yang bersifat ekonomis. Demikian juga dengan barang-barang tertentu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Ini catatan yang kedua. Kemudian catatan yang ketiga, sanksi pidana pada undang-undang perbankan masih bersifat offender oriented, berorientasi pada pelaku, belum mencerminkan sama sekali perlindungan terhadap korban atau victim protection oriented. Misalnya karena perbuatannya itu menimbulkan kerugian finansial, baik terhadap perbankan atau bisa jadi terhadap nasabah, misalnya melakukan pencatatan palsu atau penarikan palsu, itu kan nanti merugikan nasabah. Oleh karenanya maka perlu ada pidana yang berorientasi pada perlindungan terhadap korban, yaitu misalnya pidana ganti kerugian. Ya memang di dalam hukum pidana ada penggabungan perkara. Nah, misalnya perkara pidana dengan perdata digabungkan dan ada ganti kerugian, tetapi itu pun masih sangat terbatas sesuai dengan pengaturan di dalam KUHP. Oleh karenanya maka sesuai dengan yang ada dalam rancangan KUHP sudah diakomodasi adanya pidana ganti kerugian yang ini bersifat victim protection oriented atau berorientasi perlindungan terhadap korban. Misalnya dilakukan penarikan palsu, kemudian kan berarti di dalam rekening nasabah akan berubah. Dianggapnya sudah terjadi penarikan, padahal sama sekali nasabah tidak pernah melakukan penarikan. Maka itu merugikan. Nah, mestinya ada sanksi ganti kerugian dari pelaku kepada korbannya. Kemudian yang keempat, sanksi pidana dalam undang-undang perbankan yang kebanyakan dirumuskan secara kumulatif sangatlah kaku. Sehingga hakim tidak diberikan kesempatan untuk memilih. Kan kebanyakan kumulatif, pidana penjara plus denda. Oleh karena itu maka lebih baik dirumuskan secara kumulatif alternatif sehingga hakim bisa memilih sanksi pidana yang sesuai secara kasuistik. Jadi bisa penjara saja atau bisa denda saja atau bisa penjara dan denda sekaligus. Nah, hakim akan melihat secara kasuistik. Sebagai contoh, misalnya yang melakukan tindak pidana adalah pegawai bank yang gajinya berapa sih? Misalnya per bulan 5 juta. Kemudian dipidana yang bersifat kumulatif, penjara plus denda. Di mana dendanya ada yang paling ringan itu 10 miliar. Bagaimana dia bisa membayar 10 miliar? Sementara dia hanya seorang pegawai bank biasa. Maka kalau sesuai dengan undang-undang perbankan, hakim wajib memutus pidana secara kumulatif, penjara plus denda. Tapi kalau nanti dirumuskan secara kumulatif alternatif, hakim bisa memutus hanya dengan pidana penjara.
karena melihat kondisi keuangan yang dimiliki oleh terpidana atau terdakwa sebelum diputus. Nah, kecuali kalau pelakunya itu dewan komisaris atau direksi atau pemegang saham, itu dia memiliki kekayaan yang memadai sehingga akan sesuai kalau diancam dengan pidana denda dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana penerapan di dalam kasus? Ini kasus yang dulu sempat heboh karena diliput oleh berbagai media massa. Melinda D yang saat itu sebagai Senior Relationship Manager Citibank mengisi formulir transfer tanpa persetujuan nasabah. Ia mengisi sendiri kolom formulir penerima, pengirim, dan jumlah yang akan ditransfer. Ternyata uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya. Uang tersebut kemudian ditransfer ke rekening Fiskalo Vitasari adiknya. Uang itu kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli apartemen dan sebidang tanah di Cilegon. Jadi kan dia punya kewenangan untuk melakukan aktivitas perbankan karena posisinya sebagai Senior Relationship Manager Citibank. Nah, dia mengisi formulir transfer di mana pengirimnya itu adalah nasabah tertentu di dalam Citibank, kemudian dikirimkannya ke rekening adiknya, Fiskalo Vitasari. Dan sampai terkumpul banyak dan akhirnya uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu membeli apartemen dan sebidang tanah di Cilegon. Apakah perbuatan Melinda D merupakan tindak pidana perbankan? Ya, coba kita lihat. Pasal yang relevan diterapkan terhadap Melinda D adalah pasal 49. Anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Ya, coba kita analisis. Jadi cara menganalisis kasus itu harus dianalisis berdasarkan setiap unsur dari pasal yang digunakan. Sehingga kalau memenuhi semua unsur secara sempurna, itu dianggapnya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Tadi unsurnya anggota Dewan Komisaris Direksi atau Pegawai Bank. Ini yang menjadi subjek delik pada pasal 49 huruf A. Tadi ya, pasal 29 ayat 1 huruf A. Nah, Melinda D ini seorang Senior Relationship Manager Citibank. Jadi dia termasuk sebagai pegawai bank. Karena dia direksi bukan, Dewan Komisaris bukan, tapi dalam posisinya sebagai Senior Relationship Manager Citibank, ini berarti dia berposisi sebagai pegawai bank. Kemudian perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja. Artinya harus ada witness and willens, harus ada pengetahuan dan harus ada kehendak. Jadi memang benar-benar harus dibuktikan Melinda D itu menghendaki untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dan seterusnya. Jadi bukan karena kelalaian, tapi karena kesengajaan, ada kehendak. Nah, sebagai pegawai bank, dianggap tahu jika perbuatannya terlarang. Ini terkait dengan witness, unsur pengetahuan. Dia juga benar-benar menghendaki atas perbuatannya. Dia memang menghendaki untuk melakukan perbuatan itu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Berarti ada witness and willens. Kalau melihat menggunakan istilah Forstelling's theory dan Will's theory. Ada pengetahuan, dia tahu bahwa perbuatannya itu terlarang, dan ada wills atau willens, yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan.
Kemudian unsur yang ketiga, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Nah, Melinda D. mengisi formulir transfer tanpa persetujuan nasabah. Ia mengisi sendiri kolom formulir penerima, pengirim, dan jumlah transfer. Ternyata uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya. Dengan demikian, bahwa dia berarti membuat catatan palsu. Jadi mengisi formulir tersebut itu merupakan suatu catatan palsu karena harusnya diisi oleh nasabah, tetapi diisi oleh Melinda D yang dia tidak berwenang untuk melakukan pengisian itu. Berarti itu merupakan catatan yang bersifat palsu karena catatan itu dilakukan oleh orang yang tidak punya kewenangan untuk itu. Dengan demikian maka Melinda D bisa dikatakan melakukan pelanggaran terhadap pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang Perbankan.